Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. News of the defeat of Japan which surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, mendengar berita itu, Sultan Syahrir langsung mendatangi kediaman Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Syahrir. Terima kasih, Bung Hatta. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vacuum of power. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Tanpa menunggu waktu yang lama, Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun langsung diundang oleh Bung Karno ke kediamannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Terima kasih. Ada masalah apa yang ingin kalian sampaikan? ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apakah? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Alangkah baiknya kita bertanya dulu kepada ketua PPKI. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir. Kan kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Karena mendengar penolakan dari Bung Karno, akhirnya Sultan Syahrir pun menyampaikan penolakan tersebut kepada golongan muda. Kemudian, para golongan muda menyusun rencana. Karno dan Bung Hatta tidak bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kalau kita menculik mereka? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu kan tempatnya kita luas dan tertutup. Baiklah, saya akan menghubungi Anwar Subarjo untuk memberitahu ide kita ini. Oke. Para golongan muda akhirnya memutuskan untuk menculik Soekarno dan Hatta. Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ke kantor SDK. Untuk apa saya ikut dengan kalian? Ini sudah disepakati oleh pemuda, Bung. Tak sadarkah kalian, aku sudah mempunyai anak dan istri? Bagaimana dengan anak dengan istriku? Bung, istri dan anakmu akan kami bawa ke Rengas Dengklok bersamamu. Baiklah Bung, ayo kita pergi. Singkat cerita, pada saat di Rengas Dengklok, para golongan muda kembali mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Hingga akhirnya
Soekarno dan Hatta pun menyetujui untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia, Soekarno-Hatta, merdeka! Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.